ketika demokrasi berakhir, siap-siap kita. Karena kita akan masuk di fase kelima. Karena sudah masuk fase kelima, enggak lama lagi terjadi hari kiamat. Makanya saya termasuk orang yang enggak kepengen demokrasi ini cepat berakhir, Pak. Karena ngapa? Cepat kiamatnya nanti soalnya. Makanya orang-orang yang ingin segera mengakhiri demokrasi, itu berarti dia ingin mempercepat hari kiamat. Boleh jadi dia mengangkat diri mereka panitia hari kiamat, kan gitu ya. Seakan-akan mereka sudah jadi panitia hari kiamat. Makanya menurut saya HTI sama Khilafatul Muslimin itu perjuangannya ingin mempercepat hari kiamat itu kayaknya ya. Dan sekali lagi mereka memang satu bertentangan dengan ajaran Islam karena memang tidak ada perintahnya sama sekali. Baiklah, sampai hari ini saya sendiri masih bingung bagaimana cara meyakinkan orang-orang yang mabok khilafah itu. Mabok khilafah yang otaknya bukan lagi sudah tercuci, tapi sudah teracuni oleh ideologi khilafah. Mengapa saya katakan ini diracuni? Kita perlu meyakinkan kepada mereka bahwasanya menegakkan khilafah itu tidak ada perintahnya, tidak ada kewajibannya. Jadi ketika kita memperjuangkannya, ini merupakan sebuah arogansi, sebuah pemaksaan, dan ini bagian daripada hawa nafsu. Lagi pula sebetulnya khilafah dalam benak orang-orang yang memperjuangkan khilafah tersebut adalah tentang seorang pemimpin tunggal yang memimpin dunia internasional, di mana seluruh masyarakat dunia tanpa terkecuali tidak menolaknya, semua menerimanya. Ini kan keniscayaan tentang diutusnya kembali Nabi Isa Al-Masih alaihi salam setelah beliau mampu membunuh Dajjal. Beliau membunuh Dajjal, kemudian beliau didaulat menjadi khalifah internasional. Ini kan bicara tentang takdir akhir zaman. Keimanan kita kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dan Rasulnya tidak meminta kita merancang apapun, memperjuangkan partai apapun untuk mengarah ke arah sana. Cukup kita mengimaninya. Ini tentang Nabi Isa sebetulnya. Kemudian yang berikutnya, kan Nabi sendiri sudah menegaskan, fase-fase itu mesti kita lalui tahap demi tahap, proses demi proses. Dan ketika kita sudah sampai kepada fase kelima, yakni Nabi Isa tadi, Nabi terdiam, wasakata, beliau terdiam. Mengapa beliau terdiam? Karena tak lama setelah itu akan terjadi hari kiamat. Makanya sebetulnya setelah kekhalifahan Nabi Isa yang memimpin dunia internasional tersebut, beliau memimpin 40 tahun lamanya, nggak lama setelah itu terjadi hari kiamat. Makanya kita kalau pakai nalar yang sehat sebetulnya, sama saja para pengasong-pengasong khilafah tersebut ingin menyegerakan terjadinya hari kiamat. Atau jangan-jangan mereka semua sudah mendaftar menjadi panitia hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ada semacam cara berpikir yang salah, logika nalar yang tidak sehat, dan hati yang sudah teracuni oleh ambisi khilafah itu. Jadi kita memang betul-betul butuh kerja ekstra untuk menyadarkan mereka semua. Nah, untuk hal ini coba kita perhatikan ulasan singkat berikut ini. Ini sebetulnya kesalahpahaman orang-orang Khilafatul Muslimin dan orang-orang Hizbut Tahrir. Fatakunu khilafah ala minhajin nubuwah. Masuklah fase kelima, fase yang terakhir, yakni khilafah dengan metode kenabian. Apa kesalahan fatal mereka, Pak? Mereka beranggapan fase kelima ini harus diperjuangkan dan kita harus menegakkan khilafah. Padahal hadis ini tidak sama sekali memerintahkan, tapi mengabarkan sebuah kepastian. Justru kalau kita belajar hadis ini, kita meyakini tak perlu apapun upaya untuk menegakkan khilafah, karena semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa khalifah akhir zaman itu? Khalifah akhir zaman itu bukan Joe Biden, bukan Presiden Jokowi, bukan Pangeran Muhammad bin Salman, bukan juga Vladimir Putin. Tapi khalifah akhir zaman harus seorang nabi.
Nggak bisa Pak mimpin dunia kalau nggak pakai nabi. So dunia internasional yang mimpin satu orang nggak bisa. Hanya nabi yang bisa lakukan itu. Yang jelas bukan Nabi Suparman, nggak kena namanya Pak. Bukan manusia biasa, harus nabi. Loh kok bisa? Semua agama nerima, semua agama nerima ini. Bukan cuma Islam. Saya gambarkan sederhana begini. Kemarau 3 tahun berturut-turut. Ini awal runtuhnya demokrasi ya. Kemarau 3 tahun berturut-turut. Tahun pertama dikurangi 1/3 hujan. Tahun kedua dikurangi 2/3 hujan. Tahun ketiga tidak ada hujan sama sekali. Ini kejadiannya. Nanti tidak ada satupun daun hijau. Kering semua. Sawah mati semua. Nggak ada satupun pohon. Sedunia internasional kelaparan. Semua negara nanti bubar. Semua negara bubar karena sudah kelaparan. Ketika itu di dunia internasional hanya ada satu penjajah, namanya Dajjal. Hanya ada satu penjajah namanya Dajjal. Dajjal akan menjajah dunia internasional. Setelah dia menjajah, satu kota akan ditinggalinya 40 hari 40 malam. Jadi kemungkinan besar Dajjal akan mampir ke Bandar Lampung juga Pak. Jangan-jangan di Mapolda ini dia ngepamnya ya Pak ya, Dajjal itu. Umar bin Khattab ngedengar sabda Nabi itu, Nabi, ya Rasul, aku akan cabut pedangku, aku akan bertarung melawan Dajjal. Kata Umar, kata Nabi, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan Dajjal. Kalau dia sudah muncul, lebih baik kamu nyumput, kata Nabi, karena kamu tidak akan bisa mengalahkan Dajjal. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Dajjal. Dan dia bisa mendatangkan makanan buat kita. Nah, itulah masalahnya Pak. Kita sudah berbulan-bulan gak makan. Umatku sampai bertasbih menahan lapar, kata Nabi. Berbulan-bulan lapar. Dajjal datang nawarin pecel lele. Pecel lele. Nah Pak, telap iman kita. Jadi anak buahnya Dajjal yang digambarkan surahnya oleh hadis-hadis Nabi itu bermata satu. Mata satu ini wallahu a'lam, apa buta sebelah Dajjal ini atau matanya di tengah, wallahu a'lam bisawab. Tapi sakti sekali, nggak ada yang bisa mengalahkannya. Dia akan menjajah keliling dunia, maka semua masyarakat dunia, masyarakat Indonesia, orang Arab, orang Afrika, orang Amerika, orang Eropa, orang India, orang Cina, semua berdoa dengan bahasa mereka masing-masing. Ya Allah, datangkan kepada kami juru selamat yang bisa mengalahkan Dajjal. Maka turunlah Nabi Isa. Pasukan umat nanti Pak, yang mimpin pasukannya Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi itu sebelum Nabi Isa turun ya, Imam Mahdi itu namanya Muhammad bin Abdullah. Bendera yang dipakai Imam Mahdi itu warnanya hitam. Nah, makanya pernah saya sampaikan di Adab Gasus yang lalu kan, menggunakan bendera hitam sebelum Imam Mahdi memimpin pasukan itu bendera hitam palsu. Maka polisi itu nggak usah takut-takut nyitain mereka yang pakai bendera hitam itu, karena mereka itu sudah dikatakan bendera hitam palsu yang pakai bendera hitam. Mereka tulis kalimat tauhid kan buat nipu orang awam itu Pak. Jadi mereka nyebutnya bukan bendera hitam, tapi bendera tauhid kata mereka. Agar kita takut untuk menyita bendera-bendera tersebut. Itu memang kamuflase politik mereka sebetulnya. Nah, Imam Mahdi memimpin pasukan, Nabi Isa lah yang turun di Menara Putih di Damaskus. Berarti di Suriah ya Pak. Sampai ke Palestina memimpin pasukan melawan Dajjal. Dajjal berhasil dibunuh oleh Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Nah, bayangkan Pak, sedunia internasional dijajah oleh Dajjal. Dan yang berhasil membunuh Dajjal, superhero-nya Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Maka saat itu Nabi Isa dibaiat menjadi khalifah
internasional dan akan memimpin dunia 40 tahun lamanya. Dan beliau akan menikah. Saya berharap istrinya orang Bandar Lampung lah ya. Biar enak ya Pak. Subhanallah, dia akan menikah betul Pak, 40 tahun lamanya. Setelah Nabi Isa menikah dan memimpin dunia 40 tahun lamanya, dunia itu damai sekali Pak, damai. Bahkan katanya di zaman Nabi Isa nggak ada pajak, nggak ada Pak. PKB nggak ada, PBB nggak ada, nggak perlu pakai SIM Pak. Kalau sekarang pakai SIM. Tadi saya terharu juga ya, polisi harus ada SIM ya. Ternyata ini alasan sipil itu nggak boleh ngeyel Pak. Oh polisi aja nggak punya SIM kena marah kan, apalagi masyarakat biasa. Kadang masyarakat biasa ini pengen selalu dilebih-lebihkan kan begitu. Jadi balik lagi semua bebas, nggak ada pajak, nggak dapat, dunia tuh damai Pak. Nggak ada orang miskin di zaman itu. 40 tahun itu nggak ada orang miskin, nggak ada orang kelaparan, nggak ada orang kesusahan selama 40 tahun. Setelah itu Nabi Isa akan wafat, meninggal dunia. Setelah wafat, dunia berangsur-angsur rusak kembali. Enggak lama terjadilah kiamat kubro. Selesai dunia. Artinya menurut saya udah masuk akal ya Pak, masuk di akal kan? Makanya menurut saya HTI sama Khilafatul Muslimin itu perjuangannya ingin mempercepat hari kiamat itu kayaknya ya. Nah, bagaimana tadi Anda sudah menonton ulasan singkatnya kan? Ini sebetulnya ceramah saya dalam kegiatan ANEP Gasus Polda Lampung tentang bagaimana kita membaca peta pemikiran dan ideologi kelompok-kelompok pengusung khilafah, termasuk Khilafatul Muslimin maupun Hizbut Tahrir. Sekarang ada baiknya agar utuh cara kita memahaminya, Anda menonton ceramah ini secara lengkap dari awal sampai akhir. Selamat menyaksikan. Khilafatul Muslimin ini secara historis ini terhubung langsung dengan NII. Jadi DITII Kartosuwiryo. Karena memang khalifah yang mereka angkat, Abdul Qadir Hasan Baraja, adalah kader DITII dan pendiri Khilafatul Muslimin di Lampung. Makanya dia pernah dipenjara kasus pentolan NII Lampung, Warman Warsidi, dipenjara 3 tahun atas kasus itu. Mungkin bapak-bapak memorinya teringat kasus Mujahidin Wai Jepara dan lain sebagainya ya. Kemudian terlibat dalam kasus pengeboman di Borobudur dan di Surabaya kalau tidak salah, yang dia divonis 13 tahun penjara. Dan ini terhubung langsung gerakan teror Abdul Qadir Hasan Baraja, terhubung langsung dengan NII atau DITII. Setelah keluar dari penjara tahun 1997, setahun sebelum reformasi, dia langsung pergi ke Lampung dan menyatakan dirinya, kata dia, tidak ada kaitannya lagi dengan DITII, tidak ada lagi kaitannya dengan NII, tidak ada kaitannya dengan komando jihad, kata dia. Karena kan dia harus memutusnya dengan histori itu. Kemudian dia mendirikan organisasi Khilafatul Muslimin. Jadi sebetulnya memang para pelaku teror itu atau kelompok radikalisme terorisme itu banyak yang memang belum benar-benar bertaubat. Kita lihat belakangan ini Pak, ada pernyataan ikrar setia NKRI, baik dari bekas NII, bekas JI. Bahkan di Lampung ini berapa gelombang kemarin ya? Gelombang pertama 120 anggota JI. Gelombang kedua tanggal 29 Mei kemarin di Polres Pesawaran tuh 50 anggota JI. Dan begitu saya lihat datanya, ini orang hebat semua loh Pak. Hebatnya itu artinya mereka adalah pentolan-pentolan, punya pondok bahkan. Secara ekonomi mereka mapan. Saya kaget, saya pikir yang bawa Fortuner Alphard itu polisi, saya pikir gitu.
Saya pikir polisi yang bawa Alphard Fortuner itu. Ternyata yang bawa Alphard Fortuner mereka yang ikrar setia. Jadi punya kemapanan ekonomi, jaringan yang sedemikian rupa. Tapi apakah ada garansi mereka itu benar-benar islah? Belum tentu. Begitu juga NII yang juga rame-rame ikrar setia. Sekarang nyusul Khilafatul Muslimin yang rame-rame ikrar setia. Kita sambut baik ikrar setia mereka. Hanya saja kita mesti juga waspada. Ada di antaranya cuman kamuflase, dan itu sudah dibuktikan. Abdul Qadir Hasan Baraja, dia menyatakan bukan lagi NII, menyatakan bukan lagi DITII, tapi dia mendirikan Khilafatul Muslimin. Nah, kemudian yang berikutnya itu historinya. Yang kedua, apa ideologi terpenting yang kita garis bawahi dari Khilafatul Muslimin ini? Khilafatul Muslimin ini bedanya sama Hizbut Tahrir. Kalau Hizbut Tahrir itu baru akan berjuang mendirikan khilafah Islamiyah. Itu HTI. Kalau dunia internasional nyebutnya Hizbut Tahrir. Kalau Indonesia nyebutnya Hizbut Tahrir Indonesia. Tapi kalau Khilafatul Muslimin itu sudah punya kekhalifahan, sudah berdiri, sudah dideklarasikan. Namanya Khilafatul Muslimin. Makanya kalau kita tanya mereka, mereka mengakunya Khilafatul Muslimin bukan organisasi, bukan ormas, bukan partai, bukan kelompok, tapi Khilafatul Muslimin ini adalah kekhalifahan umat Islam sedunia internasional. Itu kalau bagi mereka itu keren banget itu, Pak. Kalau bagi kita kan stres banget itu ya. Kok bisa dia membuat pengakuan sedemikian rupa? Dan mereka mengangkat khalifahnya. Makanya saya tanya, itu Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja itu ketua ormas, pimpinan organisasi atau apa? Kata mereka bukan. Baraja ini adalah khalifah umat Islam. Makanya saya tegaskan beberapa waktu yang lalu, ini khalifah palsu. Karena dia ngaku-ngaku. Emang siapa yang ngangkat dia? Kemudian dia mengklaim diri sebagai kekhalifahan umat Islam. Nah, itulah bedanya HTI sama Khilafatul Muslimin. Beda yang lainnya, kalau Khilafatul Muslimin ini baru lokal Indonesia. Dan ini yang bikin geger, ternyata pusat pemerintahannya ibu kota lah ya, di Bandar Lampung ya. Jadi geger Bandar Lampung menjadi ibu kota kekhalifahan Khilafatul Muslimin. Nah, kalau Hizbut Tahrir ini dia internasional, walaupun semua negara Islam sudah melarang Hizbut Tahrir. Yang saya jadi herannya itu justru yang nampung Hizbut Tahrir ini London. Makanya kalau kita tanya sama Hizbut Tahrir, di mana pusat mereka di dunia, mereka nggak mau jawab. Karena mereka malu, Pak. Yang merangkul mereka itu Inggris. Kayak Ahmadiyah kan? Aliran Nabi palsu Mirza Ghulam Ahmad. Yang nampung Inggris. Pentolan OPM. Yang nampung Inggris juga. Emang London itu kerjaannya ngumpul-ngumpulin yang biang racok kayak gitu tuh. Hizbut Tahrir yang nampung Inggris juga. Jangan-jangan bahasa kitanya, Pak, mereka yang ngingoni, Pak. Mereka yang pelihara. Ini memelihara predator, memelihara monster. Jadi sekali lagi mereka ideologi politiknya hendak menegakkan khilafah. Terus kita sering mendengar pernyataan politisi. Pernyataan politisi itu begini. Kan khilafah tidak berbahaya, Ustaz. Nah, ini masalahnya kan. Khilafah itu tidak berbahaya. Emang mereka ngapain? Terus itu kan merupakan ajaran Islam. Ini dua pertanyaan di awal yang hendak saya tegaskan.
biar polisi juga bisa jawabnya. Yang pertama, pernyataan khilafah kan bagian daripada ajaran Islam. Itu ada anggota DPR yang buat pernyataan begitu. Begitu dia keluarkan pernyataan itu, langsung saya bantah, langsung kita viralkan, Pak, bantahannya itu. Jadi kalau ada yang bikin pernyataan khilafah itu bagian dari ajaran Islam, ajaran yang mana? Nah, cara ngejawabnya begitu. Karena tidak ada satupun perintah mendirikan khilafah dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, cara ngebantahnya begitu, Pak. Ngapa sih kita capek-capek bangun subuh, lalu sholat subuh? Ya karena ada perintahnya kan. Kita sholat subuh, nilainya itu lebih baik daripada langit dan bumi beserta isinya. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Karena ada perintahnya. Ngapa sih kita capek-capek lemes-lemes puasa Ramadan? Karena memang ada perintahnya. Ngapa bapak-bapak kerja nyari nafkah buat keluarga? Karena memang ada perintahnya. Itu sebagai sebuah kewajiban. Tapi mendirikan khilafah sama sekali tidak ada perintahnya. Ini cara mematahkan yang pertama. Jadi karena tidak ada satupun dalil yang memerintahkan menegakkan khilafah. Nah, yang kedua, mereka mengatakan, loh apa bahayanya ideologi khilafah ini? Nah, inilah masalahnya. Karena khilafah itu sifatnya pemerintahan sumuliyah, kata mereka. Pemerintahan internasionali. Di mana sedunia internasional ini harus ada satu pemimpin. Jadi satu dunia, satu raja, satu khalifah. Yang dibawahinya bukan cuma negara muslim, yang non muslim juga yang dibawahinya. Nah, saya kira ini masuk akal nggak kira-kira ya Pak? Masuk akal nggak? Sedunia internasional kita ngangkat khalifah. Saya jadi bingung, itu khalifahnya kira-kira siapa lah ya? Kalau saya nggak cocok jadi khalifahnya kan? Mau siapa? Mau presiden Amerika? Kita nggak akan setuju. Mau Erdogan, presiden Turki, orang tidak akan setuju. Mau Raja Arab, orang tidak akan setuju. Mau Presiden Jokowi khalifahnya, ya kita setuju. Negara lain belum tentu setuju. Nah, perjuangan untuk menegakkan khilafah internasional itu harus dimulai dari sekup yang terkecil, yakni dari negara masing-masing. Maka syaratnya untuk menegakkan khilafah, dia harus membubarkan negaranya sendiri. Nah, inilah bahayanya sebetulnya. Ketika orang bercita-cita menegakkan khilafah, maka dia akan membubarkan negaranya sendiri. Ya kalau semuanya itu jadi gampang, enak aja Pak, mulus misalnya. Cuman kalau semuanya jadi persoalan, kayak di Irak, Suriah, gara-gara ide khilafah, sampai hari ini Suriah nggak selesai perang. Gara-gara ide khilafah, sampai hari ini Irak nggak pernah selesai perang. Somalia, gara-gara ide khilafah sampai hari ini tidak pernah selesai perang. Dan saya tuh curiga ini Pak, yang kayak gitu tuh dipelihara orang nih Pak, agar negeri itu nggak pernah maju. Kita ambil contoh misalnya ISIS. ISIS itu kan sudah lewat pernyataan resmi Hillary Clinton. Yang bikin ISIS itu kami, Amerika. Ini pernyataan resmi loh Pak. Bukan isu katanya, langsung mulut Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Kami yang danai, kami yang merekrut, kami yang mempersenjatai. Ditanya wartawan, untuk apa membangun stabilitas Timur Tengah? Nah, saya khawatir kelompok-kelompok radikal sempalan yang sedang menyebar di Indonesia ini juga ada orang yang menciptakan. Ini tugas kepolisian sebetulnya. Aliran dananya ini Pak,
gimana motongnya. Alhamdulillah nih kita semakin rapi sekarang ya, untuk mencegah aliran dana yang masuk dari luar negeri. Ya mungkin baru bisa mereka tuh kalau lewat laut kali ya, kalau lewat transfer apapun sudah nggak bisa lagi. Sekarang bantuan buat pesantren-pesantren saja sudah tertib, bukan main sekarang. Jadi sekarang itu dana luar negeri mau masuk ke pesantren itu harus pengawasan Mabes Polri sekarang. Karena kalau tidak disimpangkan untuk kepentingan terorisme. Nah, kita ngambil studi kasus ISIS, sampai hari ini dia masih saja merusak seperti monster, predator yang ngacau di Irak dan Suriah, padahal mereka adalah monster ciptaan sebelumnya. Makanya saya menyarankan memang tempo hari, mumpung khilafatul muslimin belum besar, kata saya. Memang saya selama setahun belakangan saya gencar betul, mumpung belum besar. Kalau sudah terlanjur besar, memang mereka sekarang belum ngebom, mereka sekarang belum berbuat apa-apa, mereka terus merekrut, melakukan konvoi dan lain sebagainya, mumpung belum besar. Kalau sudah banyak, remek nanti kita akan muncul gesekan di masyarakat, bahkan mungkin boleh jadi perang saudara. Nah, ini yang sangat mengkhawatirkan. Makanya alhamdulillah dapat momentum kita. Karena yang namanya penegak hukum itu kan hanya butuh momentum sebetulnya. Dapat momentum. Gara-gara mereka dewek yang melakukan konvoi kemarin, ini momentum awal untuk menyadarkan saudara-saudara kita di khilafatul muslimin. Dan memang mereka ini sangat eksklusif. Karena memang urutan radikalisme itu begitu, dimulai dari eksklusivisme. Kemarin saya kunjung Pak ke desa Margodadi, tempat pesantren mereka ya. Ternyata mereka itu, untuk menunjukkan mereka itu beda dengan orang lain, mereka kurikulum pendidikan saja cara mereka sendiri. SD 3 tahun, SMP-nya cuma 2 tahun, SMA-nya 2 tahun, sarjana S1-nya 2 tahun. Jadi 9 tahun jadi sarjana. Keren banget gitu. Jadi namanya sarjana kekhalifahan namanya. SK kali nama sarjananya ya. Sampai segitunya mereka. Kemudian begitupun kampung mereka. Kampung mereka eksklusif di Karanganom. Malah dekat sama pesantren saya itu, Pak. Jadi di Karanganom mereka bikin kampung, dari papan depan saja sudah ada tulisannya. Wajib berhijab dan dilarang merokok. Belum lagi kita masuk ke dalamnya, sudah muncul eksklusivisme. Di sana mereka tidak pernah pasang bendera, karena memang doktrin di mereka itu hormat bendera haram, pasang bendera haram, nyanyi lagu Indonesia Raya haram, Pancasila tauhid, NKRI ini sistem kufar, ikut pemilu haram. Nah, yang kayak gini dibela oleh politisi Senayan. Apa bahayanya khilafatul muslimin? Ini kan nyebelin banget. Nyebelin banget. Yang gini saja sudah bahaya, doktrinnya saja sudah berbahaya. Yang mereka belum melakukan aksi apa-apa. Tapi menurut saya mengajarkan doktrin begitu sudah penyimpangan itu. Itu sudah merupakan tindakan. Kata dia, ini kan negara demokrasi. Masa kita menghakimi pemikiran? Saya pikir ini bukan pada tataran pemikiran lagi, karena dia sudah mengajar. Ada liko-likonya, pertemuan-pertemuannya, ada sekolah-sekolahnya, ada upaya indoktrinasi yang masif yang mereka lakukan. Dan tiap hari ada aja pengikut baru yang datang. Yang namanya orang Indonesia ini, Pak, aliran nabi palsu diikutin orang. Dulu ada malaikat Jibril palsu, namanya Lia Eden kan. Ada aja pengikutnya. Inilah uniknya Indonesia ini. Karena mungkin memang begini, mereka memanfaatkan kebebasan yang ada di Indonesia, demokrasi. Saya ambil contoh begini, Hizbut Tahrir itu sering demo, dulu sering demo pakai bendera hitam, mengkampanyekan khilafah, karena mereka menunggangi demokrasi. Mereka memanfaatkan demokrasi yang ada. Di mana-mana, di artikel, di buletin, di internet, di ceramah-ceramah, orang Hizbut Tahrir, orang khilafatul muslimin mengkampanyekan demokrasi itu haram.
Tapi mereka memanfaatkan demokrasi dengan berdemo, cari panggung dan lain sebagainya. Coba jajal, kalau mereka lakukan itu tidak di negara demokrasi. Jajal mereka lakukan itu semua di Arab Saudi misalnya. Bikin upaya, misalnya Hizbut Tahrir, demo di Arab. Khilafatul Muslimin, deklarasi di Arab Saudi. Yakin saya Pak, pada pengadilan tingkat pertama langsung potol palanya dipancung. Karena hukum di Arab itu tegas sekali. Kadang-kadang saya mikir, apa Indonesia ini harus sekeras Arab hukumnya agar orang tak sengelunjak itu. Tapi kita mau tidak mau negara demokrasi kan Pak. Karena kita negara demokrasi nggak mungkin kan serepresif itu hukumnya gitu. Kalau Arab kan memang negara kerajaan. Apa maunya raja? Ya nggak ada yang mengkritik raja kan. Kalau di Indonesia kan negara demokrasi. Oke, karena kita memang terikat dengan aturan demokrasi, maka saya pikir memang regulasi yang harus dikuatkan. Makanya saya beserta teman-teman di Majelis Ulama Indonesia dan lain sebagainya sedang mendorong pemerintah agar pemerintah segera mengeluarkan regulasi yang tegas terhadap kelompok aliran yang mengajarkan paham anti Pancasila, anti Undang-Undang Dasar 1945, dan anti Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya mudah-mudahan aturan ini segera keluar. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kembali lagi muncul pertanyaan, Ustaz, bukankah ada beberapa keterangan mengenai khilafatul muslimin, mengenai khilafah di dalam hadis-hadis Nabi? Ya khawatir bapak-bapak disodorkan hadis itu kemudian menjadi gak bisa membantahnya misalnya. Baik, saya akan keluarkan dua hadis tentang khilafah ya Pak, buat ilmu bagi kita. Hadis yang pertama, al khilafatu fi ummati talatuna sanah thumma mulkun. Kekhilafahan di tengah-tengah umatku itu hanya berlangsung 30 tahun. Thumma mulkun, habis itu adalah kerajaan. Nah, ini kata khilafah pertama dalam hadis Nabi. Dan ini bukan perintah, sekali lagi Pak, bukan perintah. Tapi ini bicara tentang sesuatu yang pasti terjadi. Nabi masih hidup. Nabi bersabda, setelah aku nantinya ada kekhilafahan, tapi berlangsungnya talatuna sanah, hanya 30 tahun. Thumma mulkun, habis itu kerajaan. Ini yang disebut dengan zaman Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar 2 tahun, kita hitung. Umar ibn Khattab 10 tahun, 12. Utsman bin Affan 12 tahun, 24. Ali bin Abi Thalib 6 tahun, pas 30 tahun. Makanya habis Khalifah Ali wafat, yang diangkat menjadi khalifah kelima itu anaknya Hasan bin Ali. Tapi dikudeta oleh Muawiyah, dikudeta. Maka Hasan bin Ali meletakkan jabatan sebagai khalifah karena enggak mau perang saudara. Tapi di balik konflik politik itu ada hikmahnya. Seandainya Hasan bin Ali tetap maju menjadi khalifah, berarti sabda Nabi meleset. Sabda Nabi itu meleset Pak. Nabi mengatakan kekhilafahan di tengah umatku hanya 30 tahun. Makanya kalau Hasan bin Ali jadi khalifah setahun saja, jumlahnya enggak 30, 31. Nabi yang meleset. Jadi ada semacam hikmah di balik itu semua. Ada hikmahnya tetap. Kemudian yang berikutnya, Nabi mengatakan kekhalifahan di tengah umatku hanya 30 tahun. Itu pun tidak sesempurna yang orang bayangkan. Satu, kata Hizbut Tahrir,
Khilafah itu bersifat internasional. Khulafaur Rasyidin tidak internasional. Dia hanya melingkupi para sahabat saja. Tidak internasional. Umat Islam jumlahnya masih terbatas. Bahkan kalau bapak-bapak baca sejarah, di zaman Khalifah Ali, jumlah populasi umat Islam itu baru berkisar 240.000 orang. Jumlah umat Islam di zaman Ali 240.000 orang. Terjadi 2 kali perang saudara. Bukan 2 kali, berkali-kali malahan. 2 kali perang saudara awal, ketika Ali baru diangkat menjadi khalifah, perang Jamal. 18.000 sahabat Nabi meninggal dunia. Perang saudara. Nah, itulah politik. Jadi ini tidak bisa disebut agama yang begini. Ini politik namanya. Agama tidak mengajarkan bunuh-bunuhan kan. 6 bulan kemudian terjadi perang Siffin. 80.000 sahabat Nabi meninggal dunia. Kalau perang Jamal yang mimpin pemberontakan Aisyah, Tolha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam, dua-duanya meninggal dunia, kecuali Ummul Mukminin Aisyah. Perang Siffin yang memimpin pasukan pemberontak Muawiyah bin Abi Sufyan. 80.000 sahabat Nabi meninggal dunia. Ya sia-sialah. Perang bukan lawan Abu Jahal, bukan lawan Abu Lahab, sesama mereka. Di situ saja saya mikir, baru 240.000 orang sudah tak terkendali ya. Perang saudara. Nah, kita ini bangsa yang hebat, Pak. 260 juta jiwa. Bangsa Indonesia ini. Alhamdulillah kita tidak perang saudara. Mudah-mudahan kita masih utuh sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Ya bandingkan kan, 240.000 orang perang saudara. Nah, kita 260 juta orang utuh sebagai Indonesia. Ya kita ngambil hikmahnya begitu saja. Jadi jangan cuman bermimpi seperti khayalan Hizbut Tahrir itu. Enggak seindah apa yang mereka inginkan. Ini balik lagi bahwasanya hadis yang pertama, al-khilafatu fi ummati 30 sanah. Kekhilafahan di tengah-tengah umatku hanya berlangsung 30 tahun lamanya. Tsumma mulkun. Habis itu diganti dengan kerajaan. Di satu sisi ada kemuliaan daripada khalifah kita. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lain. Tapi di satu sisi kita sebagai umat, khususnya umat Islam ya Pak, mawas diri. Di tengah kelebihan-kelebihan sahabat, tetap ada yang punya kekurangan. Kekurangan itu biasanya akan menonjol ketika sudah dihadapkan dengan ambisi politik. Ini yang harus kita waspadai sebetulnya. Orang kalau sudah punya tendensi politik, ini yang akan menjadi muncul persoalan. Kita mungkin kalau membaca sejarah, ada sejarah Khalifah Harun al-Rasyid. Khalifah Harun al-Rasyid itu terkenal sekali Pak. Salah satu khalifah yang sukses di Bani Umayyah, Bani Abbasiyah maksud saya. Ingat kalau saya nyebut khalifah, bukan berarti sistemnya khilafah, bukan berarti begitu ya Pak. Karena khalifah itu kan nama, gelar pemimpin. Saya ambil contoh, Gubernur Jogja, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, itu gelarnya secara kebangsawan itu khalifah. Beliau Raja Jogja, Khalifah Jogja, si Sultan itu. Coba baca di aturan Jogja itu, gelarnya khalifah. Berarti yang namanya khalifah belum tentu memimpin khilafah, itu maksud saya begitu. Nah sama Bani Umayyah, Khalifah Muawiyah misalnya. Bukan berarti Bani Umayyah itu khilafah, tapi dia kerajaan. Bani Abbasiyah, dia kerajaan. Ini penting untuk kita garis bawahi. Makanya kalau cuma untuk gelar, ada yang nanya sama saya, Ustaz, khalifah kita sekarang siapa? Ya Presiden Jokowi dong. Itu khalifah kita sekarang Pak. Karena khalifah itu pemimpin, artinya kesetiaan kita sekarang kepada Presiden Joko Widodo. Dalam syariat Islam, yang boleh memerintahkan perang
negara ya Pak, hanya satu orang, hanya Presiden Jokowi. Jadi kalau yang memerintahkan jihad itu Habib Rizik Syihab, nggak laku. Yang memerintahkan jihad itu Ketua PBNU, nggak laku. Ketua MUI, nggak berlaku. Matinya bukan mati syahid. Tapi kalau yang memerintahkan perang jihad itu Presiden, maka karena dialah khalifah, maka semua kematian karena perintah itu adalah matinya mati syahid. Karena orang nggak paham kadang mau ngomong jihad, dia nggak paham. Jihad itu hanya sah diperintahkan oleh kepala negara. Main jihad saja ya Pak, pengen mati syahid malah mati sangit malahan, karena ngikutin perintahnya Imam Samudra. Saya balik lagi, Khalifah Harun al-Rasyid, Raja Bani Abbasiyah, itu hebat betul Pak, hebat betul. Karena di bawah pemerintahan dia, Bani Abbasiyah menguasai dunia internasional. Ya jadi negara adik kuasa lah ya. Kalau kayak sekarang itu apa? Amerika lah. Tapi apakah sempurna? Tidak juga. Ketika khalifah wafat, kan dia punya dua anak laki, Al-Ma'mun, Al-Amin. Karena punya dua anak laki, kan bingung siapa yang mau gantiin jadi raja. Maka wasiat beliau, nanti yang jadi raja gantian. Al-Amin 5 tahun misalnya Pak, Al-Ma'mun ganti Al-Ma'mun 5 tahun, ganti lagi Al-Amin 5 tahun misalnya, ganti lagi Al-Ma'mun, gantian begitu. Begitu lukir Al-Ma'mun dulu nih yang jadi khalifah raja, ganti ke Al-Amin. Begitu sampai ke Al-Amin gantian, enak juga jadi raja nih. Nggak mau dia gantian. Habis saya jadi raja, kata dia, saya nggak mau lukir ke Al-Ma'mun lagi, saya mau gantikan ke anak saya. Maka terjadilah perang saudara, kakak beradik kandung bunuh-bunuhan. Matilah Al-Amin di tangan Al-Ma'mun. Yang menyebabkan kakak beradik kandung saling bunuh-bunuhan, apa itu agama? Bukan. Yang membuat mereka bunuh-bunuhan, politik kekuasaan. Jadi jangan mensakralisasi sistem politik, karena kita pasti akan kecewa. Ini yang penting untuk jadi pelajaran bagi kita semua. Baik, kemudian yang berikutnya, saya masuk ke hadis yang kedua. Ini hadisnya agak panjang ini Pak. Saya balik ke hadis tadi. Takunun nubuwwatu fikum Masya Allahu antakun. Zaman sekarang ini kata Nabi adalah zaman nubuah. Masya Allahu antakun, adanya atas takdir dari Allah. Apa itu zaman nubuah? Umat ini dipimpin oleh seorang Nabi. Itu zaman awal Bang, zaman Nabi. Hadirnya atas takdir dari Allah. Thumma yarfa'uha idza sya'allahu ayyarfa'ha. Nah, zaman ini akan berakhir kalau Allah sudah menghendakinya untuk berakhir. Kapan berakhirnya? Kalau nabinya wafat. Makanya Nabi 13 tahun di Mekah, 10 tahun memimpin di Madinah, kemudian wafat meninggal dunia. Tsumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Setelah Nabi wafat, digantilah dengan zaman khilafah ala minhajin nubuwah, kepemimpinan dengan metode kenabian. Kita nyebutnya khilafah. Fatakunu masya Allahu antakun. Zaman khilafah ini adanya atas kehendak dari Allah. Kalimatnya fatakunu masya Allahu antakun, takdir dari Allah, nggak bisa ditolak. Ini sekali lagi kalimatnya bukan perintah ya Pak, sesuatu yang bakal terjadi, taken for granted, terima aja.
Itu maksudnya begitu. Kita ngejalinin saja. Tsumma yarfa'uha idza sya'allahu ayyarfa'aha. Zaman khilafah ini juga selesainya kalau Allah sudah berkehendak untuk menyelesaikannya. Di hadis yang pertama tadi saya sampaikan, zaman khilafah hanya 30 tahun. Selesai. Kemudian masuk fase ketiga. Fatakunu fayakunu mulkan abon. Maka kemudian setelah khilafah selesai, digantilah dengan mulkan abon. Mulkan itu kerajaan, abon itu gigit. Bahasa kitanya monarki absolut. Itu bahasa kerennya. Bahasa Arabnya mulkan abon. Fayakunu masya'allahu ayyakun. Zaman kerajaan ini adanya juga atas takdir dari Allah. Makanya benar kalau kata ulama, Islam tidak pernah mengajarkan bentuk sistem pemerintahan. Enggak pernah. Enggak ada satupun keterangan dalam Quran maupun hadis tentang format sistem kenegaraan. Enggak ada. Semuanya diperbolehkan. Tergantung zamannya. Zaman kerajaan ya sistemnya kerajaan. Zaman nation state ya sistemnya kenegaraan. Sesuai dengan zamannya saja. Nah, zaman kerajaan itu enggak diajarkan dalam Islam, tapi ditakdirkan oleh Allah, kata Nabi. Mau nggak mau ya, siapa sih Pak yang suka dia raja, ganti anaknya, ganti cucunya, ganti cicitnya, kan begitu. Dia terus kan begitu ya. Kalau kata orang sekarang apa? Oligarki lah kalau kata orang sekarang. Tapi itu takdir Allah. Berlangsungnya sesuai dengan kemauan Allah. Makanya zaman kerajaan ini menurut saya paling lama dalam sejarah Islam. Bani Umayyah hampir 100 tahun. Bani Abbasiyah 3 abad lebih. Tambahin lagi dinasti Fatimiyah Mesir hampir 7 abad ya Pak. Sampai ke Turki Utsmani. Makanya yang sering diklaim runtuhnya Turki Utsmani 1924 sebagai runtuhnya khilafah Islamiyah itu klaim yang salah. Bukan khilafah, kerajaan. Itu klaim yang salah. Karena khilafah hanya berlaku selama 30 tahun lamanya. Tapi zaman kerajaan ini adalah fase yang sangat lama dalam sejarah Islam. Kemudian zaman kerajaan ini akan berakhir ketika Allah sudah menghendakinya untuk berakhir. Setelah berakhir, masuklah fase keempat namanya. Fatakunu mulkan jabariyah. Hadirlah kemudian kata Nabi, pemerintahan bebas. Makanya saya termasuk yang menafsiri mulkan jabariyah itu zaman demokrasi. Sekarang ini. Menariknya begini, fatakunu masya'allahu antakun. Zaman demokrasi ini adanya atas takdir dari Allah. Tolong ini yang digaris bawahi Pak. Fatakunu masya'allahu antakun. Zaman demokrasi adanya atas takdir dari Allah. Jadi kalau orang menolak demokrasi, maksud saya, dia menolak takdir. Kalau dia mengharamkan demokrasi, dia mengharamkan takdir Allah. Kan slogan mereka tuh begitu Pak. FPI ngarahnya khilafah. Karena kata mereka demokrasi itu subhat. HTI khilafah. Karena bagi mereka demokrasi haram. Maka kan mereka nggak mau ikut pemilu. FPI juga begitu. Bukan FPI, siapa? KM. Mengapa mereka nggak ikut pemilu? Karena demokrasi haram kata mereka. Maka mereka tidak mau ikut pemilu. Padahal ketika mereka mengharamkan demokrasi, sama saja dia mengharamkan takdir dari Allah. Itu di hadisnya kalimat fatakun masya'allahu antakun tidak mereka baca ketika mereka mengajar kepada jamaahnya. Enggak mereka baca.
Saya berkali-kali nyimak ada konten HTI, ustadz-ustadz HTI di YouTube. Mereka pakai hadis ini. Begitu di kalimat ini mereka nggak baca sama sekali. Jadi taunya jamaah mereka demokrasi itu haram. Coba kalau dia jujur sama jamaahnya, Pak. Fatakunu masya Allahu antakun. Demokrasi itu adanya atas takdir dari Allah. Berapa lama demokrasi berlangsung? Ya saya nggak tahu, kita nggak tahu kan. Kalau khilafah dulu sudah dikatakan 30 tahun. Kerajaan, zaman kerajaan itu kalau mau dihitung ini sudah 14 abad ya. Mungkin sekitar 12 sampai 13 abad zaman kerajaan. Nah, demokrasi baru dimulai kan? Baru seabad belakangan ini demokrasi. Baru kita mulai. Bahkan Indonesia berdemokrasi baru sebentar sekali. Kita merdeka baru berapa nih? 76 tahun ya. Baru mau 77 tahun kita ini, Pak. Artinya memang seandainya kalau demokrasi ini mau sama dengan zaman kerajaan saja, umpamanya 1000 tahun lagi, kan masih 1000 tahun lagi. Wallahu a'lam bishawab. Atau mungkin tinggal 100 tahun lagi, atau mungkin tinggal 50 tahun lagi, wallahu a'lam bishawab. Tsumma yarfa'uha idza sya'allahu ayyarfa'ha. Zaman demokrasi ini akan berakhir kalau Allah sudah menghendakinya untuk berakhir. Ini harus kita yakini juga nih, Pak. Percayalah, demokrasi ini akan berakhir juga. Nanti akan ada akhirnya demokrasi. Tapi nggak tahu kapan. Nggak perlu kita perjuangkan, biarkan ngalir, kita menjalani saja. Nggak perlu kita perjuangkan, ini takdir dari Allah. Nah, kapan berakhirnya, Pak? Ketika demokrasi berakhir, siap-siap kita. Karena kita akan masuk di fase kelima. Karena sudah masuk fase kelima, nggak lama lagi terjadi hari kiamat. Makanya saya termasuk orang yang nggak kepengen demokrasi ini cepat berakhir, Pak. Karena ngapa? Cepat kiamatnya nanti soalnya. Makanya orang-orang yang ingin segera mengakhiri demokrasi, itu berarti dia ingin mempercepat hari kiamat. Boleh jadi dia mengangkat diri mereka panitia hari kiamat, kan gitu ya. Seakan-akan mereka sudah jadi panitia hari kiamat. Pokoknya saya kalau menghibur diri begini aja lah. Kalau zaman kerajaan itu bisa sampai 12-13 abad, ya mudah-mudahan demokrasi bisa sampai 20 abad. Allahumma amin. Mudah-mudahan. Ya banyak kelebihannya loh, Pak, zaman demokrasi ini dibandingin zaman kerajaan, Bapak Ibu. Zaman kerajaan kalau pengen ganti raja, bunuh dulu rajanya. Kalau zaman kerajaan kayak Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang bagus kan? Karena saking bagusnya nggak pengen lama orang, diracun. Yang meracun sepupunya sendiri, baru bisa diganti rajanya. Kalau zaman dahulu mengganti pemimpin itu perang dulu. Tapi kalau zaman sekarang nggak perlu perang, cukup nyoblos. Ustadz, demokrasi itu mahal. Nggak apa-apa, Bapak Ibu. Demokrasi itu mahal, triliunan duitnya, banyak sekali. Tapi tidak harus nyawa yang dikorbankan. Bayangkan dengan zaman kerajaan, Pak, untuk mengganti raja harus ribuan, jutaan nyawa yang dikorbankan. Coba bapak-bapak sekali-kali membaca sejarah transisi Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah. Jutaan nyawa melayang, Pak, hanya gara-gara perebutan kekuasaan. Jadi untuk sekedar mengganti raja harus mengorbankan begitu banyak nyawa, banyak janda-janda tentunya kan. Tapi zaman demokrasi tidak, kita tidak perlu mengorbankan nyawa, cukup harta nggak apa-apa, mahal nggak apa-apa, karena kita sangat menghargai nyawa. Itulah kelebihan demokrasi. Zaman demokrasi berlangsung, wallahu a'lam. Nah, masuk kita setelah demokrasi selesai, ini sebetulnya kesalahpahaman orang-orang Khilafatul Muslimin dan orang-orang Hizbut Tahrir. Fatakunu khilafah ala minhajin nubuwah. Masuklah fase kelima, fase yang terakhir, yakni khilafah dengan metode kenabian. Apa kesalahan fatal mereka, Pak? Mereka beranggapan fase kelima ini harus diperjuangkan dan kita harus menegakkan khilafah. Padahal hadis ini tidak sama sekali memerintahkan, tapi mengabarkan sebuah kepastian.
Justru kalau kita belajar hadis ini, kita meyakini tak perlu apapun upaya untuk menegakkan khilafah, karena semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa khalifah akhir zaman itu? Khalifah akhir zaman itu bukan Joe Biden, bukan Presiden Jokowi, bukan Pangeran Muhammad bin Salman, bukan juga Vladimir Putin. Tapi khalifah akhir zaman harus seorang nabi. Nggak bisa Pak mimpin dunia kalau nggak pakai nabi. Dunia internasional yang mimpin satu orang nggak bisa. Hanya nabi yang bisa lakukan itu. Yang jelas bukan Nabi Suparman, nggak kena namanya Pak. Bukan manusia biasa, harus nabi. Loh kok bisa? Semua agama nerima Pak. Semua agama nerima ya. Bukan cuma Islam. Saya gambarkan sederhana begini. Kemarau 3 tahun berturut-turut. Ini awal runtuhnya demokrasi ya. Kemarau 3 tahun berturut-turut. Tahun pertama dikurangi 1/3 hujan. Tahun kedua dikurangi 2/3 hujan. Tahun ketiga tidak ada hujan sama sekali. Ini kejadiannya. Nanti tidak ada satupun daun hijau, kering semua, sawah mati semua, nggak ada satupun pohon. Sedunia internasional kelaparan. Semua negara nanti bubar, semua negara bubar karena sudah kelaparan. Ketika itu di dunia internasional hanya ada satu penjajah, namanya Dajjal. Hanya ada satu penjajah namanya Dajjal. Dajjal akan menjajah dunia internasional. Setelah dia menjajah, satu kota akan ditinggalinya 40 hari 40 malam. Jadi kemungkinan besar Dajjal akan mampir ke Bandar Lampung juga Pak. Jangan-jangan di Mapolda ini dia ngepamnya ya Pak ya, Dajjal itu. Umar bin Khattab ngedengar sabda Nabi itu, Nabi, ya Rasul, aku akan cabut pedangku, aku akan bertarung melawan Dajjal. Kata Umar, kata Nabi, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan Dajjal. Kalau dia sudah muncul, lebih baik kamu nyumput, kata Nabi, karena kamu tidak akan bisa mengalahkan Dajjal. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Dajjal. Dan dia bisa mendatangkan makanan buat kita. Nah, itulah masalahnya Pak. Kita sudah berbulan-bulan gak makan, umatku sampai bertasbih menahan lapar, kata Nabi. Berbulan-bulan lapar, Dajjal datang nawarin pecel lele. Man, pecel lele. Nah Pak, telap iman kita. Jadi anak buahnya Dajjal yang digambarkan surahnya oleh hadis-hadis Nabi itu bermata satu. Mata satu ini wallahu a'lam, apa buta sebelah Dajjal ini, atau matanya di tengah, wallahu a'lam bisawab. Tapi sakti sekali, nggak ada yang bisa mengalahkannya. Dia akan menjajah keliling dunia, maka semua masyarakat dunia, masyarakat Indonesia, orang Arab, orang Afrika, orang Amerika, orang Eropa, orang India, orang Cina, semua berdoa dengan bahasa mereka masing-masing. Ya Allah, datangkan kepada kami juru selamat yang bisa mengalahkan Dajjal. Maka turunlah Nabi Isa. Pasukan umat nanti Pak, yang mimpin pasukannya Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi itu sebelum Nabi Isa turun ya, Imam Mahdi itu namanya Muhammad bin Abdullah. Bendera yang dipakai Imam Mahdi itu warnanya hitam. Nah, makanya pernah saya sampaikan di adab gasus yang lalu kan, menggunakan bendera hitam sebelum Imam Mahdi memimpin pasukan, itu bendera hitam palsu. Maka polisi itu nggak usah takut-takut nyitain mereka yang pakai bendera hitam itu, karena mereka itu sudah dikatakan bendera hitam palsu, yang pakai bendera hitam. Mereka tulis kalimat tauhid kan, buat nipu orang awam itu Pak. Jadi mereka nyebutnya bukan bendera hitam, tapi bendera tauhid kata mereka, agar kita takut untuk menyita bendera-bendera tersebut. Itu memang kamuflase politik mereka sebetulnya. Nah, Imam Mahdi memimpin pasukan, Nabi Isa lah yang turun di Menara Putih di Damaskus.
Berarti di Suriah ya Pak. Sampai ke Palestina memimpin pasukan melawan Dajjal. Dajjal berhasil dibunuh oleh Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Nah, bayangkan Pak, sedunia internasional dijajah oleh Dajjal. Dan yang berhasil membunuh Dajjal, superhero-nya Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Maka saat itu Nabi Isa dibaiat menjadi khalifah internasional dan akan memimpin dunia 40 tahun lamanya. Dan beliau akan menikah. Saya berharap istrinya orang Bandar Lampung lah ya. Biar enak ya Pak. Subhanallah, dia akan menikah betul Pak, 40 tahun lamanya. Setelah Nabi Isa menikah dan memimpin dunia 40 tahun lamanya, dunia itu damai sekali Pak, damai. Bahkan katanya di zaman Nabi Isa nggak ada pajak, nggak ada Pak. PKB nggak ada, PBB nggak ada, nggak perlu pakai SIM Pak. Kalau sekarang pakai SIM. Tadi saya terharu juga ya, polisi harus ada SIM ya. Ternyata ini alasan sipil itu nggak boleh ngeyel Pak. Oh, polisi aja nggak punya SIM kena marah kan? Apalagi masyarakat biasa. Kadang masyarakat biasa ini pengen selalu dilebih-lebihkan kan begitu. Jadi balik lagi semua bebas, nggak ada pajak, nggak dapat, dunia tuh damai Pak. Nggak ada orang miskin di zaman itu. 40 tahun itu nggak ada orang miskin, nggak ada orang kelaparan, nggak ada orang kesusahan selama 40 tahun. Setelah itu Nabi Isa akan wafat, meninggal dunia. Setelah wafat, dunia berangsur-angsur rusak kembali. Enggak lama terjadilah kiamat kubro. Selesai dunia. Artinya menurut saya udah masuk akal ya Pak, masuk di akal kan? Makanya menurut saya HTI sama Khilafatul Muslimin itu perjuangannya ingin mempercepat hari kiamat itu kayaknya ya. Dan sekali lagi, mereka memang satu bertentangan dengan ajaran Islam karena memang tidak ada perintahnya sama sekali.